Seperti biasa, karena spoiler episode 145 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Namun, episode kali ini terlalu banyak adegan yang dilewati. Jadi mungkin pembahasan episode kali ini akan panjang. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya, setelah Hua Jin melemparkan token giok, Yun Yun tidak mengulurkan tangannya untuk menerima. Dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi pemimpin sekte. Kejadian saat itu masih terbayang-bayang di ingatannya. Namun, setelah Xiao Yan mendesak, Yun Yun hanya bisa menggertakkan giginya sebelum menerimanya. Tetua pertama, Yun Yun dapat sementara mengambil posisi pemimpin sekte. Tetua hanya perlu memberitahuku jika tetua merasa bahwa ada orang yang lebih cocok. Kamu dapat yakin bahwa wanita tua ini sangat mempercayai mata pemimpin sekte sebelumnya. Mulai sekarang dan seterusnya, Yun Yun adalah pemimpin sekte bunga. Tidak akan ada argumen lagi. Tetua pertama hanya tertawa saat dia berkata. Di sisi lain, wajah Hua Jin dan Yao Hua Liangjun menjadi dingin. Karena masalahnya sudah diputuskan, tidak ada gunanya baginya untuk tetap di sini. Mengayunkan lengan bajunya, Yao Hua Liangjun berbalik dan bergegas keluar dari sekte bunga. Sementara itu, Hua Jin hanya bisa mengatupkan giginya, dia tidak mengikuti Yao Hua Liangjun. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju gunung, menghilang dalam sekejap mata. Selamat, pemimpin sekte Yun Yun. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia menyaksikan para murid yang berlutut. Dia memandang Yun Yun, yang merasa agak panik. Yun Yun memutar matanya dan segera menghela napas. Setiap kali orang ini muncul, itu akan menyebabkan beberapa perubahan dalam hidupnya. Dia benar-benar seorang musuh. Xiao Yan tidak buru-buru pergi setelah upacara pengangkatan pemimpin sekte. Sebaliknya, dia meminta Yun Yun untuk membantunya, menemukan ruangan yang tenang untuk memperbaiki dan menelan api tulang dingin. Setelah memperbaiki api tulang dingin selama setengah jam, Xiao Yan akhirnya mulai menelannya dan mulai menutup matanya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Suhu di dalam ruangan yang tenang telah dinaikkan sampai tingkat yang mengerikan. Boom! Pilar api yang sangat panas perlahan-lahan melengkung dan naik dari atas ruangan yang tenang dan menembak ke awan. Pada saat yang sama, sosok Xiao Yan juga perlahan muncul di langit. Pada saat ini, dia juga sedikit terkejut ketika melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Apakah mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Qi? Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Kemudian dia sekali lagi merasakan tubuhnya. Menelan api tulang dingin sebenarnya hanya meningkatkan kekuatannya 2 bintang menjadi Douzun bintang 4. Berapa lama lagi kamu akan terus bermimpi di sini? Sebuah suara lembut bergema tanpa daya di samping telinga Xiao Yan saat dia sedang berpikir keras. Itu adalah suara Yun Yun. Xiao Yan hanya tersenyum dan tiba-tiba mengulurkan tangannya meraih tangan Yun Yun. Melihat Xiao Yan bertindak dengan cara ini di depan umum, wajah Yun Yun yang sangat cantik menjadi merah memalukan. Dia merajut alisnya dan berbicara dengan cara yang malu. Bajingan kecil, bisakah kamu benar-benar tidak kecanduan bertindak seperti bajingan? Xiao Yan terkejut ketika mendengar suara malu Yun Yun. Dia melihat wajah yang memerah dan berkata, aku hanya ingin membantumu melihat segel Douqi di dalam tubuhmu. Yun Yun terkejut ketika dia mendengar ini. Dia terus menatap Xiao Yan agak ragu. Sesaat kemudian, tangannya yang berjuang akhirnya melemah. Xiao Yan perlahan membuka matanya sementara Yun Yun mengeluh di dalam hatinya. Nenek Hua terlalu berhati-hati. Segel yang dia tempatkan terlalu kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, rasio untuk memperbaikinya bisa sedikit lebih lambat. Xiao Yan melepaskan tangan Yun Yun, mengangkat kepalanya dan berkata, kamu juga tahu bahwa segel itu sangat kuat. Dengan kekuatanku, mustahil bagiku untuk memecahkannya. Yang bisa aku lakukan hanyalah menyerap Douqi yang merembes keluar dari segel. Yun Yun mengernyitkan alisnya dan berkata, lebih aman untuk menyaring semua Douqi ini secepat mungkin. Tenang, serahkan masalah segel ini padaku. Aku akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan merasa nyaman. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika melihat ekspresi Yun Yun. Sebuah emosi yang tidak diketahui melonjak ke hati Yun Yun saat dia mengamati senyum Xiao Yan. Perasaan memiliki seseorang untuk diandalkan benar-benar baik. Terima kasih. Yun Yun dengan lembut menghembuskan nafas.
Dia menekan emosi yang agak lemah di hatinya dan berbisik. Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia menatap wajah cantik Yun Yun dan bertanya, apakah itu perlu? Hah? Yun Yun mengangkat matanya setelah mendengar nada tidak senang Xiao Yan. Dia melihat kerutan yang terakhir sebelum tanpa sadar tersenyum. Kehangatan samar hadir di hatinya. Bau harum tertinggal di dalam ruangan yang dipenuhi dengan warna merah muda pucat. Sepintas, orang akan mengerti bahwa ini mungkin kamar seorang wanita tertentu. Aku akan menghancurkan segel dengan paksa. Untuk membantu penyaringanmu di masa depan. Mungkin sedikit sakit. Kamu harus menanggungnya. Xiao Yan memandang Yun Yun, yang duduk di tempat tidur empuk. Sebelum dia terbatuk kering dan berkata, Yun Yun setuju dengan lembut. Pada saat ini, wajahnya masih sedikit merah. Ini karena bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi panas dan membawa Xiao Yan ke kamarnya sendiri. Ini terutama ketika Xiao Yan menampilkan ekspresi aneh setelah memasuki kamar. Itu menyebabkan Yun Yun memiliki dorongan untuk mengubur kepalanya ke tanah. Xiao Yan tertawa kering ketika dia melihat bahwa ujung telinga Yun Yun masih merah. Setelah itu, dia menghembuskan nafas panjang dan mulai memfokuskan pikirannya. Jarinya meringkuk. Api ungu coklat perlahan muncul. Sesaat kemudian, jari-jarinya menekan punggung Yun Yun dengan cara seperti kilat. Meskipun Xiao Yan tidak memperkuat suhu nyala api, namun itu masih membakar pakaian di punggung Yun Yun menjadi abu, mengungkapkan giok telanjangnya seperti kurva memikat. Ah! Yun Yun tiba-tiba berseru. Wajahnya segera memerah. Namun, teriakan serius Xiao Yan menyebabkan dia tidak punya pilihan selain untuk menarik riak dalam hatinya. Fokus! Lindungi nadimu. Aku akan membuka segel. Yun Yun mengatupkan giginya di hadapan teriakan Xiao Yan. Dia dengan paksa menekan fluktuasi dalam hatinya dan dengan cepat memusatkan pikirannya. Di bawah kendali Xiao Yan, api surgawi diam-diam melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat di mana segel berada. Boom! Keduanya bertabrakan. Tubuh Yun Yun yang indah berhenti. Douqi dalam tubuhnya bergetar intens. Boom! 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 Api surgawi menghantam bertubi-tubi. Segel Douqi segera bergetar hebat sampai akhirnya benar-benar hancur. Wajah Yun Yun memucat hampir seketika ketika segel pecah. Darah segar keluar dari mulutnya. Namun, auranya tidak melemah. Sebaliknya, gelombang demi gelombang fluktuasi kuat Douqi tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Kekuatan fluktuasi ini bahkan memaksa kembali jari Xiao Yan. Sungguh Douqi yang hebat. Sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika jarinya dipaksa pergi. Mata Yun Yun yang tertutup tiba-tiba terbuka. Kegembiraan muncul di wajahnya ketika dia merasakan segel telah rusak. Mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba melihat ke arah Xiao Yan, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir menatapnya dengan ekspresi aneh. Yun Yun terkejut ketika dia melihat tatapan Xiao Yan. Segera, dia menundukkan kepalanya. Hanya untuk melihat pakaiannya telah benar-benar pecah karena letusan Douqi-nya sebelumnya. Tangannya buru-buru menarik selimut dan membungkus tubuhnya yang memikat. Mengapa kamu masih menonton? Xiao Yan terbatuk kering. Dia menarik matanya dengan cara yang sangat tenang dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu adalah orang yang meledakkannya. Mendengar kata-kata Xiao Yan ini, Yun Yun tanpa sadar merasa terdiam dan marah. Bocah ini sebenarnya menyatakan tidak bersalah meski telah mengambil keuntungan darinya. Xiao Yan tidak berani terlalu terlibat dalam topik ini ketika dia melihat Yun Yun menunjukkan tanda-tanda menjadi marah. Dia buru-buru bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Baik, segel telah pecah. Saat ini, ada cukup banyak Douqi yang terus mengalir keluar. Kecepatan ini secara kebetulan dalam batas yang dapat aku perbaiki. Yun Yun tersentak, namun, kemerahan di wajahnya perlahan memudar. Ya, tidak apa-apa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Douqi yang ditinggalkan oleh Nenek Hua benar-benar terlalu menakutkan. Jika kamu benar-benar bisa memperbaikinya di masa depan, bukan tidak mungkin bagimu untuk bahkan mencapai level Dosheng. Dosheng, Yun Yun tanpa sadar terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya. Mampu melompat ke level Dozun selama tahun-tahun ini sudah merupakan berkah besar baginya. Adapun Dosheng, dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. Aku punya cukup banyak musuh di dataran tengah. Selain itu, masing-masing sangat kejam.
Jika kamu menjadi ahli doseng di masa depan, aku bisa berlindung di bawah pohon besar milikmu. Xiao Yan bercanda. Wajah Yun Yun sedikit tertegun ketika dia mendengar lelucon Xiao Yan. Dia sedikit tenang dan merasa sakit hati. Semua orang hanya bisa melihat kemuliaan dan pencapaian Xiao Yan di permukaan. Namun, mereka lupa berapa banyak kerja keras dan usaha yang telah Xiao Yan lakukan untuk mencapai level ini. Aku akan menyaring Douqi Nenek Hua secepat mungkin dan aku juga akan berusaha untuk mengendalikan sekte bunga secara perlahan. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata yang agak membingungkan Yun Yun. Namun dia akhirnya memahami sesuatu. Bantuan dari seorang kecantikan adalah sesuatu yang paling sulit diterima. Setelah menyelesaikan masalah segel Douqi pada tubuh Yun Yun, pagi harinya, Xiao Yan langsung meninggalkan sekte bunga menuju paviliun bintang jatuh. Di langit biru dalam jarak ribuan kilometer dari sekte bunga, sosok ular piton besar melesat melewati langit dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan dan Qing Lin duduk di atasnya. Tuan muda Xiao Yan, sepertinya ada yang salah. Qing Lin berbisik dengan pelan. Mata Xiao Yan langsung menyipit saat mendengar ini. Tatapannya perlahan menyapu sekeliling. Matanya tiba-tiba berhenti di ruang kosong yang tidak jauh di depannya. Karena kamu sudah datang, mengapa kamu menyembunyikan diri? Tidakkah kamu setuju Yao Hua Liangjun? Bocah, indramu cukup bagus. Ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi saat suara samar terdengar. Segera, 4 sosok muncul entah dari mana. Itu adalah Yao Hua Liangjun dan 3 tetua sekte langit mendalam. Xiao Yan, kamu telah merusak masalah penting sekte langit mendalam milikku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi begitu saja? Yao Hua Liangjun dengan lembut mengepakkan kipas di tangannya. Xiao Yan meliriknya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu bisa menunggu begitu lama, kurasa seseorang telah memberitahumu kan? Misalnya, Hua Jin dari sekte bunga. Mata Xiao Yan beralih ke hutan di bawah. Sosok Hua Jin telah muncul dari tempat itu. Kamu telah merusak masalah besar pemimpin ini. Hari ini, kamu akan menggunakan hidupmu sebagai kompensasi. Adapun si Yun Yun itu, pemimpin ini akan menghabisinya, cepat atau lambat. Xiao Yan, menyerah saja dan kembalilah bersamaku ke sekte langit mendalam. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat tulang-tulangmu dikuburkan hari ini. Tetua Shenlou Guizun, yang merupakan pemimpin, membuka mulutnya dan berkata. Xiao Yan yang berdiri di atas tubuh besar ular piton, sejenak melirik 4 orang di depannya. 4 Douzun bintang 6. Reputasi ganas sekte langit mendalam benar-benar tidak diperoleh dengan sia-sia. Tuan muda Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? Qing Lin sedikit mengernyit dan bertanya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Sekte langit mendalam benar-benar telah mengirimkan pasukan yang begitu besar. Aku pikir mereka bermaksud untuk menangkapku. Xiao Yan tersenyum tipis. Pada saat yang sama, Douqi megah segera meledak dari tubuhnya, 11 boneka juga segera muncul. Ini membuat Yao Hua Liangjun terkejut. Douzun bintang 4. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit berubah ketika dia merasakan aura Xiao Yan. Dalam waktu 1 bulan yang singkat, kekuatan Xiao Yan telah meningkat 2 bintang. Hanya Douzun bintang 4. Kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk melakukan apa yang kamu inginkan di tangan kami berempat. Shenlou Guizun melirik Xiao Yan dengan tatapan acuh tak acuh. Ini yang terakhir. Apakah kamu akan pergi bersama kami atau kami akan memukulmu setengah mati dan membawamu bersama kami? Kulitku agak tebal. Aku akan memilih yang terakhir. Xiao Yan berkata sambil tersenyum.